Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Aisarus Syuruh 'alal Qaulil Mufid fi Adillatit Tauhid. Baik, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya atau bab selanjutnya. Kata Syekh, kita kembali ke matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ta'riful iman. Definisi iman. Ya. Sekarang kita membahas tentang definisi iman. Penting gak membahas tentang definisi iman? Masa kita ini orang Islam, masa kita ini orang mukmin, kok masih kembalinya pembahasan tentang definisi Islam, definisi iman? Apa enggak ada pembahasan-pembahasan yang lebih besar? Pembahasan tentang khilafah Islamiyah misalnya, seperti yang biasa disuarakan oleh Hizbut Tahrir. Ya. Kelompok yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah sebagai Mu'tazilatul Judud. Mu'tazilah gaya baru. Syekh Albani punya kitab khusus menjelaskan tentang kesesatan Hizbut Tahrir, judulnya Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud.
Hizbut Tahrir itu adalah kelompok Mu'tazilah gaya baru, para penyembah akal. Nah, jadi nggak usah membahas perkara ini, sudah perkara yang mungkin kebanyakan kaum muslimin tahu. Ini ucapan yang bodoh, ternyata kenyataannya banyak kaum muslimin sendiri nggak tahu tentang definisi iman. Pembahasan tentang definisi iman dalam akidah Ahlus Sunnah ini penting. Karena salah di dalam menjelaskan definisi iman, seseorang itu bisa menyimpang dengan kesesatan yang sangat jauh. Seperti contohnya, kesalahan definisi iman yang telah didefinisikan oleh orang-orang Murji'ah. Apa definisi iman menurut definisi Murji'ah? Qaulul qalb. Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan hati atau keyakinan hati, al-i'tiqad. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan yang namanya amal. Orang itu kalau sudah meyakini Allah itu ada, maka mau dia itu melakukan kemaksiatan yang besar sekalipun, imannya nggak akan turun, katanya. Mau dia melakukan ketaatan yang tinggi sekalipun, imannya nggak akan nambah. Karena definisi iman menurut mereka, keadaan iman itu datar, nggak bertambah karena ketaatan, tidak berkurang karena kemaksiatan. Akhirnya mereka mengenteng-entengkan amal soleh dan menganggap remeh dosa. Makanya mengetahui tentang definisi iman menurut ahli sunnah ini penting, agar kita ketika mengklaim diri kita beriman, tepat sesuai dengan apa yang kita akui dari lisan kita. Kata Syekh, al-imanu, masih membahas matan. Al-imanu nutqun bil lisani wa'tiqadun bil jinani wa amalun bil jawarihi wal arkani yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini definisi iman secara umum dan yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnah. Iman itu kata mereka, sekarang kita membahas definisi menurut istilah syar'i. Adapun secara bahasa dibahas di dalam syarah. Iman itu kata Syekh nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Setiap apa saja yang dianggap sebagai iman dalam syariat. Seperti apa? Mengucapkan dengan lisan. At-talaffuz bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil jinan atau bil janan, bisa dua-duanya. Meyakini dengan hati, meyakini apa saja yang dianggap iman menurut syariah, perkara akidah. Seperti apa? Meyakini Allah itu satu-satunya sesembahan yang hak. Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Dan iman itu adalah mengamalkan apa saja yang dianggap iman dengan seluruh anggota tubuh, perangkat-perangkat badan. Jadi iman itu harus ada buah amal. Iman tanpa amal sia-sia. Sama sebagaimana Abu Thalib sudah meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sama sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy ketika didakwahkan tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatinya sudah membenarkan, sudah yakin Muhammad itu utusan Allah. Tapi lisannya nggak berani berucap, kecuali di belakang bisik-bisik sesama mereka. Terlebih lagi mereka meninggalkan amal. Dan juga kalau iman itu cuma sebatas perbuatan saja, tidak ada i'tiqad di dalam hatinya, tidak meyakini kebenaran Islam, tapi dia melakukan amalan-amalan zahir dari ibadah dalam Islam, maka tidak ada bedanya dia dengan orang munafik. Munafik mengikrarkan lisannya, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka mengatakan dengan lisannya, kami ini bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Mereka sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal jawarih. Dan bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang datangnya ke medan jihad tujuannya gembos-gembosi, nakut-nakuti. Ketika sudah musuh berada di hadapan, mereka mundur ke belakang, nakut-nakuti. Oh, lihat musuh terlalu banyak, katanya. Tetapi kalau sudah menang, maju. Oh, karena ada kami. Tapi kalau kalah, tuh kan tadi dibilangin gak percaya. Ini kerjaannya orang-orang munafik. Jadi iman itu harus ada ucapan lisan, harus ada keyakinan di dalam hati kita, dan juga harus berbuah amal soleh. Kemudian wa yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antaranya firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan di telinga mereka ayat-ayat Allah, mereka sering baca Quran, atau mereka sering datang ke majelis ilmu yang dibahas padanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa syab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 73 cabang. Ya, iman itu lebih dari apa? Lebih dari 73 cabang. A'laha la ilaha illallah. Puncak tertinggi daripada keimanan, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan, menghilangkan duri dari jalan. Makanya jangan meremehkan sampah di jalan. Iya. Ketika melihat sampah di jalan, buang. Itu termasuk daripada iman. Kemudian kata Nabi, al-haya'u minal iman. Memiliki rasa haya. Apa haya? Satu perilaku yang menghalangi orang dari maksiat dan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak muruah atau kewibawaan. Itu haya. Tapi kalau malu menjalankan sunnah, ngapa jenggotmu nggak dipanjangkan? Malu, Ustaz. Tempat saya klimis semua laki-lakinya misalnya. Malu celananya ditarik ke atas, di atas mata kaki. Ini bukan malu yang benar. Dan itu bukan malu dalam istilah syar'i. Kalau malu dalam bahasa hadisnya al-haya minal iman. Malu.
Tapi kalau yang demikian bahasa kitanya minder. Bahasa Arabnya khajal. Minder dari menjalankan syariat dan ini tercela. Sama manusia malu, sama Allah malu-maluin. Ya, nggak memiliki rasa malu. Nah, ini tercela di dalam Islam. Nah, iman dalam keyakinan ahlu sunnah bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Makanya kalau terasa hati ini kok kayaknya sudah mulai futur, segera tobat kepada Allah dan perhatikan perkara-perkara yang wajib. Walaupun kita memang manusia, kita akui bahwasanya setiap manusia itu ada masa-masa fatrah, ada masa-masa futur. Tetapi kata Nabi SAW, kalau kita mengalami masa-masa futur, selemah apapun jangan lupa perhatikan apa yang wajib. Walaupun mungkin ada yang sunnah-sunnah teremehkan, tapi yang wajib jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kita tetap menjalankan kewajiban, dari kewajiban ini nanti akan mengembalikan kita menjauh dari yang namanya kefuturan. Tapi kalau sudah yang ditinggalkan wajib, itu berat untuk kembali. Karena hidayah itu dicabut sedikit demi sedikit. Karena sudah kewajiban yang dia tinggalkan. Ya, terutama belajar agama. Kalau futur-futur bukan berarti sembunyi dari majelis ilmu. Atau ada kelas sesama jamaah pengajian. Jangan pengajiannya yang dikorbankan. Iya, kan ada sebagian orang. Ngapa nggak datang lagi ke majelis ilmu? Si Fulan Ustaz, sakit hati saya sama dia. Loh, kamu sakit hati sama Fulan kok ya dikorbankan majelis ilmu? Ini kebodohan namanya. Ya. Nah, karena ilmu itu salah satu sarana utama untuk menaikkan keimanan kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata para sahabat, hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita menambah keimanan kita sesaat. Kalau mereka mengajak orang ke majelis ilmu, demikian kalimat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, makanya jangan sampai sesibuk apapun kita ini lupa dari thalabul ilmi. Tapi Ustadz, tuntutan kehidupan, ini kan alasannya biasanya. Memang kehidupan itu suka nuntut. Kadang kita lagi nganggur sekalipun, waktu ahli maksiat pengangguran. Pas mau taat tiba-tiba ada aja job itu. Setan ngasih kerjaan. Malam minggu yang tadinya nganggur, waktu masih suka nyekek botol, tiba-tiba dapat hidayah mau ngaji, dapat kerjaan yang setiap malam minggu. Iya, ya, hati-hati. Dan diingat oleh Syekh Mukbil rahimahullah, kalau kita itu biasa meninggalkan majelis ilmu dengan alasan tuntutan pekerjaan, kata Syekh Mukbil, cari pekerjaan baru. Karena pekerjaan yang halal itu banyak, jangan dengan alasan pekerjaan kemudian engkau terputus dari majelis ilmu. Pekerjaan itu banyak, Allah Maha Kaya. Jangan yakini bosmu itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Allah. Tapi kan kewajiban Ustadz sama, menuntut ilmu juga hukumnya wajib. Masa nggak ada pekerjaan? Sulit Ustadz, itu rongsokan banyak, cari keliling. Karena mengatur hidupmu dirimu kalau cari rongsokan, ya. Nah, jadi iman itu dalam definisi ahlus sunnah bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Paham di sini? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.